Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, beberapa hari yang lalu Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo baru saja menekan Kepres, keputusan Presiden tentang panitia seleksi KPU, ya, pansel KPU. Nah, ini menarik sekali. Teman saya Bang Rizal Fadilah menulis di FNN ini, yang satu ini memang dahsyat ya, sangat-sangat produktif, dan saya suka karena tulisan-tulisan Bang Rizal Fadilah ini tidak terlalu panjang, jadi lebih mudah kita mencernanya. Dan jangan salah saudara, menulis pendek itu bukan perkara gampang ya. tidak mudah. Jangan saya berpikir tulisannya pendek gampang. Enggak, justru enggak. Saya nulis juga, dan mencoba menulis pendek dengan menyampaikan pikiran-pikiran secara utuh itu suatu keterampilan yang harus dipelajari dengan sungguh-sungguh. Dan sampai hari ini saya merasa belum cukup bagus untuk bisa menulis pendek dengan materi yang bagus. Oke, Bang Rizal Fadilah menulis di FNN, judulnya Rekayasa Jahat untuk Pilpres 2024. Oh ya, rekayasa jahat untuk Pilpres 2024. Saya bacakan. Meski terlalu dini berbicara Pilpres 2024, namun gejala Pilpres 2024 syarat rekayasa sudah terbaca. Syarat rekayasa sudah terbaca. Kepentingan dominan istana sangat terasa di tengah wacana perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode melalui amandemen Undang-Undang 1945 atau perpanjangan masa jabatan hingga 3 tahun pada 2027 dengan alasan pandemi. Skenario Pilpres 2024 juga disiapkan. Istana berjuang untuk tetap berkuasa. Sudah dekuasai parlemen dengan bergabungnya PAN, itu istana penguasa, maksud saya eksekutif khususnya istana sudah menguasai nyaris 83% suara di parlemen. Jadi kalau Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa amandemen undang-undang boleh diubah dengan 20 permintaan 2/3 anggota dewan, mereka udah penuhi semua tuh. Sudah penuhi. Itu pun dengan syarat, dengan catatan bahwa Demokrat tidak ikut bergabung. Kalau Demokrat ikut bergabung lagi, waduh, dasar tinggal sendirian PKS. Aduh, oke, saya lanjut ya. Pertama, presidensial threshold 20% adalah awal untuk mempertahankan kekuasaan kubu status quo. Meski aneh dan dibuat-buat, namun presidensial threshold 20% itu efektif untuk menjaga kemapanan kekuasaan oligarki. Dengan minim pasangan dalam kompetisi, maka lebih mudah cukong untuk bermain dengan kecurangan yang sistematik dan terproteksi. Jadi dengan threshold 20%, presiden threshold 20% ini, rakyat memang sepertinya diberi kebebasan memilih. Tapi jangan lupa memilih calon presiden yang sudah dipilih oleh para oligarki ini, orang-orang tertentu yang dengan kekuasaannya, dengan uang yang dahsyat itu, mereka bayar semuanya. Mereka memilih, ini jagoan gue, si A atau si B, silakan pilih. Jadi siapapun yang menang, si A atau si B yang kita pilih yang menang nanti, tetap yang menang sesungguhnya adalah para oligarki tadi. Karena apa? Karena baik si A maupun si B yang menang, nanti dia akan berbakti, mengabdi kepada mereka yang membayari biaya politik sang calon presiden yang menang tadi, ya. Oke. Kedua, banyaknya kepala daerah yang habis masa jabatan pada tahun 2022 lalu ditetapkan menjadi penjabat kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota, membuat tangan presiden melalui Mendagri lebih leluasa menjangkau para gubernur atau bupati wali kota tunjukan. Ini juga kebaca dengan sangat gamblang, nggak usah seorang
analis politik bergelar profesor doktor ya. Kita yang awam yang suka ngobrol di warung kopi aja bisa paham bahwa dengan ditunjuknya para kepala daerah, entah bupati, entah wali kota, entah gubernur, itu orang-orang ditunjuk oleh Mendagri itu nanti ya iyalah pastilah. Saya mendengar kabar dari teman saya yang dari Madura, itu dia mengatakan beberapa bupati di Madura sudah didekati. Ya, didekati, ditawari, Anda nanti kan selesai nih 2022, tapi karena peraturan akan dikosongkan, tidak ada pilkada, maka untuk sampai 2024 Anda diperpanjang lagi 2 tahun. Mau? Dengan syarat, 1, Anda harus begini, harus begitu, kan gitu. Nah, begitunya itu adalah memenangkan kepentingan istana. Dan itu ditunjuk oleh Mendagri. Tapi kalaupun bukan bupati wali kota existing, maka Mendagri punya hak, punya wewenang untuk menunjuk pejabat militer, pejabat polisi aktif. Pejabat polisi aktif, saudara, Anda bisa lebih paham lagi kan bagaimana kerja-kerja para kepala daerah, pejabat kepala daerah nanti kalau dijabat oleh polisi aktif. Aduh, amburadul banget ya. Ketiga, ketua tim seleksi KPU adalah mantan tim sukses pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Meskipun tim seleksi formalnya bersifat kolektif, akan tetapi prakteknya ketua tim memiliki posisi menentukan sebagaimana KPU terdahulu kekhawatiran terbentuk KPU kardus. Kata Bang Rizal Fadila ini, kekhawatiran terbentuknya KPU kardus menjadi sangat beralasan. KPU yang bukan menjadi wasit tetapi pemain lapangan. Nah, ini menarik nih. Di mata kita publik waktu itu KPU bukan cuma jadi wasit, tapi pemain lapangan. Bahkan Bang Rizal menambahkan, bahkan menjadi penendang bola dari titik kotak penalti. Licik banget ya. Licik banget. Sebelum masuk yang keempat, ini soal ketua KPU, ini ada berita memang seru sekali. Ya, ini ada berita dari Demokrasi ya. Ex-tim ses Jokowi jadi ketua seleksi KPU. Muncul dugaan rekayasa pemilu 2024 sudah dirancang sejak awal. Kita dikit saja ya. Ex-tim sukses Jokowi Juri Andriantoro menjadi ketua seleksi anggota KPU 2022-2027. Dapat diduga jadi bagian rekayasa pemilu 2024 sudah dirancang sejak awal. Ada dugaan rekayasa pemilu 2024 dilakukan sejak awal atas penunjukan tim ses Jokowi menjadi ketua seleksi anggota KPU 2022-2027. Kata pengamat politik Muslim Arbi kepada tim redaksi Suara Nasional ya. Jadi ketua tim seleksi KPU ini ya, itu yang namanya si juri tadi, itu sekarang ini masih menjadi pejabat di KSP, Kantor Sekretariat Presiden, kantor staf presiden ya. Itu menjadi deputi 5 dari Muldoko KSP. Anda bisa bayangkan, walaupun undang-undangnya memang menyebutkan bahwa dari tim seleksi itu, pansel itu memang dari unsur pemerintah 3, dari Kumham, dari Setnek, dan dari KSP. Tapi sudahlah, kita paham siapa si juri ini. Dulu adalah tim suksesnya Jokowi Ma'ruf, kemudian sekarang deputi 5 SKSP, dan nanti dia bisa memilih siapa-siapa saja kan. Ingat tim sukses kemarin yang dia pimpin oleh siapa namanya, Yenti ya, ketuanya. Itu kan menghasilkan KPU kardus ya. Ngeri sekali. Jadi mereka betul-betul berusaha mengupayakan dengan segala macam cara, menyiapkan semua sisi, semua lini agar kepentingan istana untuk minimal bertahan tambah 3 tahun atau menambah menjadi 3 periode itu menjadi terwujud. Dan di luar itu ada yang keempat, kata Bang Muhammad Rizal Fadilah, di ruang hukum pembungkaman tokoh harismatik Habib Rizik Syihab HRS berlanjut. Kasus Rumah Sakit Umi menjadi sarana untuk memborgol HRS agar tidak dapat berbuat banyak dalam menggalang solidaritas dan soliditas umat. Jadi kalau HRS di dalam memang ya nggak bisa melakukan ini ya.
Makanya dikatakan tadi ruang untuk dapat meneriakkan takbir perlawanan pada rezim yang dinilai zalim menjadi terbatas. Iya, memang. Betul banget. Walaupun HRS masih sangat dicintai oleh pengikutnya, oleh umat Islam, bolak-balik kalau kita baca di WA, grup-grup WA, tunggu komando ulama, tunggu komando ulama ya. Tapi kalau di dalam mau bagaimana? Dia nggak bisa seleluasa di luar. Di luar dia nggak usah naik mobil komando, dia cukup bikin video itu sebentar ya, 2 menit, 3 menit, perlawanan, lawan rezim zalim, tumbangkan bla 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 gitu misalnya, 2 menit, 3 menit saja di luar dia bikin video begitu, kemudian beredar dari satu grup WhatsApp ke grup yang lainnya. Dahsyat. Dan ini sudah diantisipasi betul-betul oleh rezim supaya hal semacam ini pun tidak bisa HRS lakukan. Karenanya HRS dikerangkeng 4 tahun penjara untuk perbuatan yang mereka sebut dengan kebohongan. Alhamdulillah saya sehat, saya merasakan segar bugar. Itu disebut bohong, dan kebohongan itu menurut majelis hakim menimbulkan keonaran. Keonarannya dalam media sosial. Anda bisa bayangkan, lalu dapat vonis 4 tahun penjara. Padahal yang betul-betul melakukan kebohongan dan berkali-kali dan menimbulkan banyak keonaran, tenang-tenang aja. Namanya Joko Widodo yang baru kemarin, belum lama, baru banget. Kebohongannya adalah dia mengatakan bahwa kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak boleh menggunakan APBN. Tidak ada sepeser pun, Anda bisa googling kalimat itu begitu, tidak sepeser pun dana APBN boleh digunakan untuk kereta api cepat. Tapi dalam Perpres yang kemarin dia izinkan. Itu kan bohong. Itu kan bohong. Kemarin juga saya buat nelayan dari Pati, Juwono, Jawa Tengah itu melakukan aksi karena merasa ketipu janji Jokowi. Karena tiba-tiba mereka kena tarif PNBP, penerimaan negara bukan pajak, sehingga naik 400%. Padahal tanpa kenaikan pajak itu pun mereka sudah menderita. Bayangkan Faru Roji, si kepala koordinator aksinya, mengatakan dengan tanpa PNBP yang baru ini saja mereka bisa melaut 7 bulan dan pulang hanya mendapat uang 2,5 juta. Untuk 7 bulan, saudara. Apalagi ini naik PNBP 400%. Ini kan kebohongan juga. Itu kan menimbulkan keonaran. Ada aksi demo dari nelayan, itu onar, saudara. Belum lagi bohong soal SMK yang katanya sudah dipesan 6.000 unit, yang katanya kapasitas produksi sebulan 200-300 unit saja. Belum lagi kebohongan tentang di kantong saya ada data 11.000 triliun. Banyak kebohongannya, tidak apa-apa. Nah, kembali ke HRS, hanya mengatakan alhamdulillah saya sehat dan saya merasa sangat segar bugar, itu dianggap kebohongan. Padahal waktu Habib ngomong begitu, hasil tes PCR-nya memang belum keluar. Jadi dia tidak bohong, dia cuma tidak mengetahui hasil tes karena memang belum keluar. Tapi begitulah rezim berusaha mengkerangkeng HRS agar sampai 2024 minimal tidak bunyi. Anda bisa bayangkan, tadi saya katakan kalau HRS di luar akan bisa melakukan banyak hal tanpa bisa dicegah oleh kekuasaan. Oke? Yang kelima, Undang-Undang MK yang telah mengubah masa jabatan Majelis Konstitusi, Hakim Majelis Konstitusi menjadi 15 tahun bukan tanpa maksud politik. Anda bisa bayangkan jabatan Majelis Hakim MK itu 15 tahun. Gila nggak? 8 hakim MK yang saat ini akan menjadi hakim yang mengadili sengketa Pilpres 2024. Bahkan ada hakim yang dapat menjabat hingga 2034. Widih. Sebagaimana diketahui, reputasi hakim MK saat mengadili Pilpres 2019 ternyata sangat buruk. Rupanya tim sukses saat Pilpres 2019 harus tetap dipertahankan karena mungkin dinilai berpengalaman dalam bermain. Jadi dengan keputusan Majelis Hakim MK pada waktu itu yang memenangkan Joko Widodo, pasangan 01 itu, walaupun data-data kecurangan segala macam
gelontorkan ke majelis sidang, tapi MK dengan gampang menekan tidak berwenang memeriksa itu. Dan akhirnya mengumumkan pasangan 01 pemenangnya. Itu mau nggak mau oleh publik, oleh kita semua waktu itu yang kita menyebut ini MK ini merupakan bagian dari tim sukses 01 Jokowi Ma'ruf Amin. Dan itu dipertahankan sampai nanti Pilpres 2024. Seandainya terjadi sengketa lagi, maka hakim-hakim ini lagi yang akan memeriksa, yang akan mengadili dan akan memutuskan. Yang sudah bisa dibaca kira-kira hasilnya adalah terulang lagi tragedi sidang MK 2019. Mengingat bau rekayasa ini, maka bukan mustahil tahun 2024 akan menjadi pemilu paling brutal dan curang, baik pada Pilpres maupun Pileg. Ngeri nggak? Pilkada akan menyusul untuk mengemas tuntas skim politik rekayasa tersebut. Rezim neodemokrasi terpimpin memang jahat dan mengkhawatirkan. Mantap. Saudara sekalian, ini betul-betul kerja-kerja yang kita bisa sebut sebagai terstruktur, sistematis, dan masif. Bagaimana istana betul-betul hendak mengamankan 2024 untuk mengamankan kepentingan politiknya, dan mereka melakukan apa saja. Mereka melakukan apa saja termasuk tadi mengamankan dari semua sini. Dari mulai panselnya, panitia seleksi KPU-nya sudah dirancang begitu rupa sehingga tim sukses Jokowi menjadi ketua pansel. Aduh. Lalu kita gimana? Pesimis? Skeptis, bodoh amat, masa bodoh, nggak ada urusan. Salah juga kalau begitu. Tetap kita punya kewajiban untuk berbuat, tetap kita punya kewajiban untuk melakukan perubahan-perubahan yang kita bisa lakukan secara maksimal. tentu nggak mungkin tanpa risiko, pasti ada risikonya. Tapi sudahlah, itu kewajiban kita berbuat, kewajiban kita berjuang, dan nanti Allah akan menentukan. Cuman kita sebagai orang Islam punya pegangan ayat wa makaru makarullah wallahu khairul makirin. Mereka boleh merancang ide, gagasan, makar, rekayasa, segala macam, boleh mereka rancang semua. Wa makaru makarullah, dan Allah pun menyusun rencana-rencananya. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya penyusun rencana. Ambiar semua rencana mereka kalau Allah sudah menentukan yang lain. Insya Allah, amin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan dari Allah dan kemenangan sudah sangat dekat. Insya Allah, amin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.